Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di pagi hari ini Tuhan, secara khusus Tuhan berikan waktu buat kami untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin, sertai tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya kebenaran-Mu ya Tuhan, yang akan nyata dalam firman-Mu ini boleh memimpin dan terus memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah selubung yang tersingkap. Saudara, banyak orang mengira bahwa kitab Wahyu hanya melulu berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghakiman di akhir zaman. Ada orang juga yang berkata bahwa kitab ini adalah kitab yang sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan lambang-lambang, banyak menggunakan angka-angka dan lain sebagainya. Karena itu saudara, jarang sekali kitab Wahyu ini dikhotbahkan. Jujur saudara, saya sendiri juga sangat jarang sekali untuk mengkhotbahkan kitab Wahyu ini. Tetapi rupanya saudara, anggapan orang-orang di atas tadi tidak sepenuhnya benar. Karena jika kita membaca kitab Wahyu ini, kita juga akan menemukan pengajaran-pengajaran penting, pengajaran-pengajaran yang praktis bagi hidup kita, orang-orang percaya di masa kini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Wahyu sesuai dengan namanya saudara, ditulis untuk menyingkapkan, membukakan kebenaran itu. Kitab Wahyu dapat diumpamakan saudaraku seperti sebuah lukisan, katakan sebuah lukisan yang tadinya terselubung, lalu kemudian disingkapkan sehingga tulisan atau lukisan itu tampak jelas. Saudara, mari kita melihat perikop ini dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, kitab Wahyu ini berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk segera terjadi. Alkitab mencatat saudaraku bahwa pertama sekali rencananya atau rencana-rencananya itu dinyatakan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus mengutus salah satu malaikat untuk menunjukkan semua itu melalui penglihatan kepada Yohanes. Maka di dalam ayat yang kedua, kalau saudara membaca, saudara, kita melihat di dalam ayat yang kedua bahwa kitab Wahyu ini, Yohanes menuliskan kesaksiannya sendiri tentang semua yang diperlihatkan oleh Yesus kepadanya dan semua pesan Allah yang disampaikan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain saudaraku, kitab ini bukan hanya tulisan atau karya kemauan hati dari seorang Yohanes yang ditulis
tetapi bersumber dari Allah dan Yesus Kristus. Bukan pula sebuah dongeng, sebuah cerita, sebuah kisah karangan yang kemudian ditulis oleh Yohanes untuk dibaca oleh semua orang. Tidak. Tetapi karya Allah, tulisan dari Allah melalui Yohanes. Saudara, perikop ini kemudian ditutup dengan sebuah janji berkat. Ucapan bahagia, berkat bagi setiap orang yang mengerti, memahami, membaca firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sudah di dalam terjemahan lain dikatakan, diberkatilah, ya, diberkatilah setiap orang yang membacakan buku ini kepada orang lain. Dan diberkatilah juga semua orang yang mendengar serta memperhatikan baik-baik semua yang tertulis dalam kitab ini. Saudara, sungguh amat bahagia sekali ketika kita membaca ayat yang ketiga ini. Kita akan mendapatkan satu kekuatan motivasi yang baru, saudara, untuk kita terus memperhatikan setiap kata demi kata firman yang dituliskan di dalam kitab Wahyu ini. Saudara, saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kalimat begini, saudara. Kitab Wahyu dari dan tentang Yesus menyingkapkan pribadi Yesus. Dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah naik ke surga, serta karyanya di dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Saudara akan temukan itu di dalam kitab Wahyu. Mari saudara, kita belajar kitab Wahyu dan kita akan temukan banyak hal, pelajaran-pelajaran yang praktis di dalam kehidupan kita yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan hari ini akan mengawali pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan terus belajar, merenungkan bersama-sama dengan saya dari kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kami menyadari Tuhan tidak mudah untuk memahami kitab Wahyu, tetapi Tuhan kami ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran yang praktis, pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang bisa kami praktekkan di dalam hidup kami sebagai orang percaya masa kini. Tuhan, kami bersyukur untuk kitab Wahyu yang Tuhan berikan kepada kami. Melaluinya, kami dapat semakin mengerti, memahami akan karya Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami yang ikut mendengar firman-Mu hari ini. Berkati sesuai dengan ayat yang ketiga dalam kitab Wahyu pasal 1. Diberkatilah setiap orang yang membacakan kepada orang lain, setiap orang yang mendengar dan memperhatikan isi daripada kitab ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.